One, two, three, four, five, six, seven. Mumpung ini malam Jumat, sebelum saya ke sana menemui padepokan ini yang aliran lagi melakukan ritual, mari kita bersolawat Nabi dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mudah-mudahan kita semua kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Rasulullah sahabat, sholawat sing akeh, sholawat ya. Jadi ini adalah bentuk daripada syiar dakwah adalah sholawat beli sing akeh. Dan kenapa saya ini bengi-bengi nekai kang mengken-mengkenen malam-malam saya mendatangi tempat-tempat yang musyrik? Karena bagi saya adalah wabah yang terberat adalah bukan wabah apa-apa, akan tetapi wabah yang terberat adalah wabah hati kita kotor, wabah yang selalu menyekutukan Allah. Jadi ketika orang banyak menyekutukan Allah, ketika hati kita kotor dan selalu bersekutu dengan jin dan setan, maka itulah orang-orang yang sangat berbahaya. Mari kita berantas kabeh lah, kamu mongkon-mongkon ke. Nah, jadi supaya Indonesia ini bebas daripada wabah. Wabah yang terberat menurut saya itu adalah kemusyrikan yang berada di jagat raya negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ngecaprak bos lah cocot yuk. What? Ayo ikutin saya sahabat. Aduh, petang-petang malam Jumat gowokan kebon. Karena laler maning deh. Jadi begitu sahabat, kita harus mencintai sholawat, kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi saya adalah dakwah yang terbaik adalah memberantas semua kemusyrikan. Itu adalah wabah yang sangat berbahaya. Wabah-wabah kang semene iki kudu apa-apa ya. Jadi bakal wong sesat kabeh ki, wong kang beli bener ki bakal dipai azab. Kalau Allah sudah ngasih azab, itu tidak hanya orang yang tidak benar saja, orang-orang soleh kiai semua kena kabeh babat rata. Jadi mulai saat ini mari tanamkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bareng ngecaprak belah. Aduh men lah gue. Ini sahabat saya sudah nongol kayaknya di sini. Waduh, di sana penjaga aja kayak penjaga malaikat. Assalamualaikum. Kenapa sampai tujuannya mana? Aduh, saya mau mendatang ketemu sama ketua padepokan lah. Boleh bentar? Tujuannya? Ya mau silaturahmi aja. Boleh nggak bentar? Boleh. Teaternya tekannya bagus temen kah? Ngarep nggak? Ya, aduh bisa ngosong-ngosong. Wah ini nemen lah, gue tekan ngomongnya. Aduh, tai mana ke?
nana maning baru ritual-ritual yang kali nih watu-watu sampai sarung maning dengan gua kalian nganggut celana maning mana sakit setan belek nih nah, setan belek kepret lah pak nah aduh jalan katon lampu Nah. aduh ya Allah ya Rob Dari belakang. Assalamualaikum. Sahabat, saya sudah berada di depan salah satu perkumpulan Padepokan, mungkin lagi melakukan ritual. Tapi saya nanti mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar, nggak tahu bisa diajak ngobrol beli. Ganggu Pak waktunya? Oh boleh. Aduh, ganggu ya? Enggak, Pak. Kebetulan saya juga sudah selesai. Boleh duduk Pak? Silakan. Acara apa Pak? Biasa tawasulan. Oh. Nah, setelah tawasulan kita juga ada ruatan pagi. Biasa ada yang bilang kalau itu ruatan. Tapi yang jelas untuk pribadi saya sih sebenarnya kembali lagi ke pribadi kita. Ruatan tuh ruatan apa Pak? Terkadang kebanyakan kalau kita ruatan itu hanya untuk ya macam-macam masing-masing tujuan. Sebentar saya mau tanya sama jenengan nih, sampai dari mana? Saya Ujang Bustomi Pak. Dengan Pak siapa? Saya Mas Prabu, Kang Prabu siapa ya? Prabu Jayaklana. Sahabat, ini saya dengan Kang Prabu Jayaklana, pimpinan Padepokan apa Kang? Cipadu. Padepokan Cipadu sahabat. Jadi Kang Prabu ini adalah salah satu pimpinan di Padepokan Cipadu. Tadi saya ngobrol-ngobrol, jadi kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya. Kang, Padepokan itu sudah lama berdiri Kang? Kalau berdiri sih sudah lama kan. Ya, cuman kita tidak pernah diekspos ataupun mengeksposkan diri. Karena untuk pribadi saya, ketika kita hidup itu yang penting ada manfaat untuk orang lain. Nah, yang penting kita ini hidupnya manfaat nggak untuk orang lain. Adapun tidak ada manfaatnya, yang penting untuk apa tujuan kita ini kan gitu. Nah, tapi yang sebenarnya saya pribadi kaget ketika kedatangan jenengan datang ke tempat seperti ini, ya menurut pribadi saya nggak layak. Enggak, saya mau nanya, emang di Padepokan sampean itu kalau malam Jumat itu ritualnya seperti ini di sini tempatnya Kang? Kita tidak mesti di sini, di mana saja kita bisa di tempat-tempat waliullah, tempat-tempat keramat. Yang jelas kita mengikuti jejak para waliullah. Nah, yang dilakukan itu apa setelah melakukan prosesi-prosesi ini, ritual atau apa, tawasulan atau reuni atau hubungan nongkrong tapi Ben? Yang jelas untuk pribadi saya intinya adalah tawasulan. Adapun ruatan itu adalah hak pribadi saya dan tidak ingin diekspos oleh orang lain sebenarnya. Kenapa? Karena tidak? kadang-kadang menjadi satu pertentangan. Ya, apalagi sekarang ribut adanya bid'ah, apa itu urusan pribadi saya. Jadi ada yang mau diruat silakan. Ya, yang ikut tawasulan boleh. Itu biar apa Kang? Ketika kita tawasulan itu menurut Akang sendiri supaya apa? Kan saya sudah bilang kan, itu tujuan saya masing-masing. Ya, jadi jenengan taunya ke sini tawasulan saja. Nah, yang dibaca apa Kang? Ya tetap afdholu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu. Terus selain itu ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. nah, kenapa mesti tempatnya di tempat-tempat seperti ini? Apa emang harus tempat seperti ini? Karena Dinding di tempat-tempat seperti ini lebih nyaman dan lebih tenang. Nah, masjidnya kosong dong dari musola ya? Sudah ada yang menentukan, ada yang menempati masjid, ada yang menempati makam-makam para waliullah, ada menempati makam-makam yang intinya untuk ketenangan batin seseorang.
Karena tujuan daripada seseorang itu adalah innamal a'malu binniyat. Nah, sekali lagi tujuannya jenengan kan cuma menanyakan masalah padepokan saya inilah, padepokan saya cuma tawasulan. Banyak Kang anggotanya, banyak. Alhamdulillah. Ada berapa Kang? Untuk pribadi saya kalau disebutkan susah. Karena wayang-wayangnya kalau bahasa dulu adalah santri kalong. Jadi ada yang mengikuti tetap dan ada yang intinya hanya sebatas datang meminta syariat, intinya petunjuk yang sama-sama intinya saya sebagai syariatnya Allah yang menentukan. Nah, setiap anggota itu diwajibkan harus baca apa yang harus dilakukan ritualnya. Yang penting intinya niat mereka masing-masing. Ketika kita memohon kepada Allah, mintalah kepada Allah. Saya hanya perantara. Nah, saya ada tertarik ketika padepokan ini ketika melakukan ritual ada kubur diri, terus ada semacamnya. Itu benar Kang? Kan sudah saya bilang kan, macam-macam. Permintaan orang juga sama. Ketika belanja di mall, nggak mungkin belanjanya baju. Ada yang beli celana, ada yang beli ibaratnya minimal yang paling rahasia. Dan tidak bisa diceritakan, masa orang beli sempak harus ngomong ukurannya berapa, kan nggak mungkin. Rahasianya kita, dan itu rahasia daripada santri-santri saya. Ikut tawasulan monggo. Selebihnya ada pun meminta kubur diri, tapak kalong, mau tapak pendem, tapak kungkum, itu sah-sah saja. Nah, Akang sendiri di rumahnya itu ada buka-buka praktek atau apa gitu? Kalau praktek enggak ya. Kita sebatas ketika orang itu datang mungkin curhat, iya. Masalahnya apa? Berbagai macam masalah. Dan intinya kita akan menerima siapa saja. Tidak memikirkan golongan itu adalah orang kaya ataupun orang miskin. Yang jelas itu adalah tamu saya, maka saya harus wajib memberikan manfaat kepada mereka. Nah, kebanyakan mintanya apa Kang? Kan macam-macam Pak. Jenengan nih dari tadi ngomong mintanya apa sampeyan. Setiap punya masalah di tempatnya jenengan, ditanya mau minta apa harus ngomong. Ya, kan kita sih ngomong mau cuman nanya bae, dijawab ya wis enggak apa-apa. Iya makanya kan kita sudah jelaskan, iya kan. Sampeyan ini kan sudah bertanya saya jawab. Cuman sampai selalu nyindir masalah bab-bab yang tidak boleh ibaratnya dibuka. Ya saya nggak nyindir Kang, kan kalau tinggal emang itu rahasia, terus emang ada sesuatu yang disembunyikan, ya tidak masalah, nggak harus sampean jawab juga nggak masalah. Nah kan enak begitu, jadi jangan sampai saya pribadi sudah jawab, ya kan, kita juga niatnya baik sama anak-anak. Sampean jangan bikin ibaratnya memancing emosi seseorang. Memancing emosi pribadi, mancing nggak mancing. Kan bahasanya sudah berbeda. Iya kan, kita sudah baik-baik. Ya, saya sudah jawab. Biasanya itu berapa jam Kang ritual-ritual seperti ini nih Kang? Ya sampai selesai. Ada mati geni, ada prosesi puasa atau gimana ada? Ya kan sudah balik lagi ya. Terserah saya. Anak-anak sih kan nurut. Mau disuruh mati geni ya silakan. Enggak juga kan nggak jadi masalah, kita nggak pernah maksa. Sekitar jam apa subuh selesai atau apa gimana enggak? Kadang subuh, kadang jam 4 kita sudah selesai. Ada yang aneh tidak dari padepokan ini? Apa andalan padepokan ini itu apa? Anehnya di mana? Ya maksudnya semua padepokan sekarang kita padepokan semua hebat-hebat. Namanya serem-serem. Nah, untuk pribadi saya nama Cipandu apa hebatnya? Apa artinya Cipandu Kang? Nah, ini ya orang nggak tahu arti Cipandu. Kalau pribadi saya memang agak nyeleneh. Orang zaman dulu bikin suatu masjid, bikin musola itu tidak memakai, kadang-kadang kebanyakan dari bahasa Arab. Memang kita adalah turun dari bangsa Arab. Tapi orang tua kita mengajarkan contoh Masjid Cangcita Rasa, Masjid Pejelagerahan, Masjid Merah Panjunan, Masjid Kejaksan, dan termasuk saya Cipandu. Bahasa kita mungkin kalau ada manfaat dalam satu pengajaran, alhamdulillah. Kalaupun tidak, mudah-mudahan dapat keberkahan daripada kita silaturahmi menerima tamu,
padu ngopi, padu ngudut, balik kira-kira pada sukses habe baik kan itu alhamdulillah kan. Yang penting uripe kita aja paduan baik, Kang ditata Kang bener Kang rapi. Oh, mengkonon. Jadi padu ku artinya padu ngising ndak apa mau apa? Ya aja padu ngising baik. Ngising anak alasane. Heeh. Nah, Terus alasannya pripun bakal ngising? nah alasannya ngising karena kepengen ngising. Nah, di sampingku kan anak syariat. Setelah kita pengen ngising kita kudu mangan, mencari nafkah. Kan mungkin mengkono. Itu Padepokan ini umurnya dibatas atau tidak, Kang? Apa ada pembatasan nih 18 tahun ke atas atau Sah-sah khusus saja. laki-laki atau perempuan? Jadi siapa saja yang ikut padepokan saya, yang penting intinya santun dan bijaksana. Kan gitu. Nah, saya mendengar itu ada yang menyeleneh gitulah di Padepokan. Apa sih, Kang? Bisa dibuka, Kang? Yang bilang nyeleneh siapa? Ya usaha bae kon, Kang. Terus sampean HP tekaning kula pribadi. Dika nyeleneh apa? Ya kan Apakah saya memandikan seorang wanita? Tidak. ya kan kita cuma nanya, Pak. Kan Makanya. saya ada informasi nih Padepokan nyeleneh kon ritualnya. Kan kadang-kadang anak jawab. Mm-mm. Yang nyeleneh yang bagaimana? Tad, keadilan deh yang gimana Tad? Ya kan kita Kita cuma nggak pernah nyeleneh loh, masih laki nih, sehat walafiat. ya kan kita cuma ngomong baik aja. Santai be, Bro. Ah, Kita juga lebih santai. Hah? Abang kayak kita. Ya maksudnya kan nyelenehku ya negatif lah di Ya kalau belakangan. negatif banding-bandingannya plus. Tad. Mm-mm. Ya di ini dulu ya kalau dari mana Telusuri dulu. Jangan sampai kita ini tidak pernah marah. Tapi kadang-kadang anak-anak saya yang marah. Saya juga dengar nama jenengan, misalnya padepokan jenengan. Saya dengar. Ya kan ketika ritualnya mengkenen berarti kan ning kali, ning kebon kon kan. Ya saya bertanya balik. Saya dengar tentang padepokan Anda. Bahkan nama padepokan Anda lebih jelas daripada padepokan saya. Kan itu mah nama, maksudnya ini mah ritual-ritual yang di Padepokan saya inilah mendengar. yang saya pertanyakan. Namanya anti galau. Yang dimandikan adalah orang-orang stres. Nah, saya juga sama. Nggak mesti stres. Terus saya harus bertanya kepada jenengan. Maaf nih, siapa nama jenengan? Kan Ujang Bustomi. Kang Ujang Bustomi Putri nih. Mungkin saya pribadi kenal nama jenengan sebenarnya. Mungkin nama jenengan juga udah santero jagat lah. Tapi yang jelas untuk pribadi saya tidak pernah ikut campur dengan padepokan yang dengar. Ya kan kita mainnya silaturahmi. Kita Saya cuma juga ngomong. bisa silaturahmi jenengan ke sana. Mungkin kan tidak menanyakan ritualnya seperti apa. Ya kan bisa kan disampaikan ketika teman-teman ini live loh. Datangnya enggak dari coba lihat kalau lihat dari awal gitu ya itu pasti tahu doa apa ini itu sama sebenarnya sama kayak di masjid cuma bedanya itu tempatnya Pak Ustaz itu apa yang nyelenehnya gitu nyelenehnya tuh di mana Pak Ustaz ya kita doa ya sama asma sama Allah ya sama lah itu kita kayak Nahdlatul Ulama gitu umum gitu. Tapi lamun bisa aja nih tempat mengkenen kan di masjid di musola lebih enak. Pakai uang kan, kan punya hak masing-masing orang. Yang penting kita masih sujud syukur sama Gusti Allah kan, begitu kan? Nah, Kalau itu di aja alam poinnya. kan enak gitu kita bisa Lebih baik kita ngobrol di atas saja. Sudah kita lagi nggak tahu santai, kan, ngobrolnya udah takut gitu ini ya. dibawa dari jurang. nah sebagiannya nih orang-orang ada yang Ya kan santai be, masa ngotot. Ya kan kita teka baik-baik aja. Kita cuma Santainya santai. cuma kan kita klarifikasi ke. Klarifikasi. Kan bakal benyane ya wis enggak apa-apa. Kan ketika mau aja mengkenen kita cuma nakon apa ritual kudu di tempat mengkenen loh. Kan bisa menjawab. ya udah kan ya ini kan alam gitu jadi Wis, makanan baik daripada engko pasukan kita ngamuk. Ya, ning dhuwur bae ngobrol le. Ning kene bokacan anak setan lewat. Lebih Ya, santai ning dhuwur. Sahabat ini si Akang ini mau ngobrolnya minta di atas. Aduh, kalah kaku bae. Aduh, galane mengkenen ke.
Jadi aduh, berkaruan nih tanya jawab, bisa kita ngomong malah pada ngotot. Ini sangat luar biasa sahabat. Kayaknya sih kayak bendungan kan kak. Tadi saya mau mengupas-ngupas lagi karena saya di selentingan itu ada sesuatu yang nyeleneh lah. Nanti saya coba pelan-pelan saya akan tanyakan terus maksudnya itu yang nyeleneh itu gimana gitu tuh. Apakah masih bisa dijawab secara logika atau tidak. Dan saya datang kemari saya tidak mau macem-macem tak mau apa, cuman nanya aja. Nah, ini adalah ternyata banyak sekali padepokan ini dari bangsa-bangsa ya orang-orang muda lah, muda-muda gagah-gagah kayak preman-preman ngono lah. Nanti saya tanyain. Sudah pada naik ke atas lagi. Nah, saya tadi nanya mana Kang? Kan mohon dijawab saja, kan ada ritual-ritual yang nyeleneh itu tuh Kang. Minta dijawab saja itu Kang. Sudah bilang